Perkembangan era baru negara Timor Leste setelah melepaskan diri dari Indonesia hampir 25 tahun yang lalu, tak banyak perubahan yang signifikan di dalam negeri. Meski Timor Leste telah banyak berkembang sejak resmi menjadi negara merdeka di tahun 2002 setelah jajak pendapat PBB 1999 yang diwarnai kekerasan. Namun, dampak ekonomi dari ratusan tahun penjajahan Portugal dan 24 tahun pendudukan Indonesia yang represif masih terasa. Pengangguran dan kemiskinan yang tinggi menjadi kontras dengan harapan awal akan kemakmuran di negara yang merdeka. Sepertiga dari 1,3 juta warga Timor Leste hidup dalam kemiskinan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian tak bisa dicegah dan masih merajalela. LSM lokal Lao Hamutuk dalam laporannya menyatakan, jika penerus bangsa Timor Leste banyak yang kekurangan gizi, padahal kekurangan gizi dan pendidikan akan menghalangi mereka menjadi warga yang produktif nantinya. Ketergantungan berat Timor Leste pada cadangan migas lepas pantai menjadi ciri khas kutukan sumber daya, kata Lao Hamutuk. Negara-negara kaya sumber daya alam seringkali kesulitan menciptakan ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini meliputi minimnya pengembangan sektor lain, harapan tak realistis pada pendapatan, dan utang berlebihan. Para pemimpin dan warga Timor Leste menyadari pentingnya peningkatan ekonomi yang bisa ditunjang dari segi pariwisata, pertanian dan perikanan. Sektor-sektor yang memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya memiliki potensi besar untuk memakmurkan masyarakatnya. Namun, minimnya infrastruktur, tenaga ahli, dan birokrasi yang rumit jadi penghambat. Kami memang sudah merdeka, tapi secara ekonomi masih belum merdeka, kata Leudia Monteiro, mahasiswi Universitas Nasional Timor Leste, mengacu pada ketergantungan negara pada impor. Kami tidak punya pabrik-pabrik, infrastruktur juga belum memadai. Ekonomi kami sulit berkembang, ucap Leudia. Para ahli juga mengingatkan bahwa dana perminyakan, sumber utama pendapatan Timor Leste saat ini, bernilai 16 miliar dolar, beresiko mengering di awal dekade 2030-an. Dana yang membiayai lebih dari 80% anggaran negara ini telah banyak terkuras sejak 2007. Proyek Greater Sunrise di perairan antara Timor Leste dan Australia digadang-gadang mengisi kembali dana tersebut. Namun proyek ini menemui hambatan, termasuk biaya yang besar dan tantangan teknis. Partisipasi Angkatan Kerja Timor Leste juga stagnan antara 2013 hingga 2021, sekitar 30,5% menurut laporan Bank Dunia. Bank Dunia mencatat Timor Leste memiliki tingkat partisipasi terendah dibanding negara-negara kecil lain yang sudah disurvei. Angka ini jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara pada 2021, yaitu 66,1%. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berkait erat dengan ekonomi yang bertumpu pada sektor migas yang tak mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Bank Dunia dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Timor Leste rata-rata 4,1% pada tahun 2024 dan tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meredanya inflasi dan investasi pemerintah di sektor infrastruktur. Namun Bank Dunia mengingatkan, fokus pemerintah pada infrastruktur belum tentu berdampak langsung pada lapangan kerja. PBB menyatakan ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan proyek infrastruktur dengan kemampuan tenaga kerja lokal. Selain itu, proyek infrastruktur seringkali hanya menyediakan lapangan kerja jangka pendek, sehingga tidak banyak membantu menurunkan tingkat pengangguran secara jangka panjang. Penggunaan kontraktor asing yang membawa tenaga kerja mereka sendiri juga membatasi kesempatan kerja bagi warga lokal. Hal ini sejalan dengan keluhan para warganya yang menyebutkan pekerja Tiongkok dan Indonesia mengambil alih pekerjaan seperti yang dulu ia lakoni di sektor konstruksi.
Ketimpangan pembangunan juga jadi masalah. Pengamat di negeri setempat juga menilai fokus pembangunan terlalu terpusat di Dili. Ini mendorong pengangguran tinggi karena warga desa berbondong-bondong ke kota mencari kerja. Setiap tahun, 8.000 sampai 10.000 lulusan baru masuk pasar kerja, tapi lapangan pekerjaan tidak ada, sehingga memaksa merantau ke pusat kota. Sehingga banyak pihak sangat mengkhawatirkan masa depan Timor Leste jika pemerintah tak bergerak cepat dan berinvestasi pada infrastruktur yang adil. Dalam segi pertanian memiliki potensi besar, namun sektor ini terabaikan. Kemajuan di bidang ini lantaran tak adanya investasi di sektor ini. Menyadari banyaknya kelemahan, Timor Leste gencar mencari investasi asing untuk menggerakkan perekonomian. Australia sebagai tetangga menggelontorkan 76 juta dolar dalam program Official Development Assistance atau ODA untuk periode 2023 sampai 2024. Dana ini dipakai membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kunjungan Perdana Menteri negara tersebut, Tiongkok, pada September 2023 juga telah menghasilkan kesepakatan kemitraan strategis yang membuka jalan bagi investasi besar Tiongkok. Meskipun perjanjian tersebut awalnya mencakup kerjasama militer, namun Cina menarik kembali komitmen tersebut karena meningkatnya ketegangan geopolitik. Meskipun demikian, perjanjian tersebut masih membuka jalan bagi peningkatan pengaruh Cina di Timor Leste melalui investasinya. Keterlibatan Cina di Timor Leste mencakup penyediaan kapal patroli, pelatihan militer, dan pembangunan infrastruktur penting seperti markas besar Angkatan Pertahanan, barak, Kementerian Luar Negeri, dan Istana Presiden. Cina juga mendanai proyek-proyek besar seperti Jalan Raya Suai, Pelabuhan Laut Dalam Tibar, dan mengelola jaringan listrik Timor Leste. Meskipun Tiongkok ingin memiliki kehadiran yang lebih besar di negara yang berlokasi strategis ini, mungkin ada batasan terhadap investasi mereka di negara yang hampir tidak memiliki ekonomi yang bebas dari keterlibatan pemerintah. Pengamat di negeri itu juga meragukan keberlangsungan ekonomi Timor Leste tanpa menghilangkan ketergantungan pada minyak. Ia menilai dana perminyakan negara itu bisa bertahan hingga 2044. Atau bahkan 2049 jika pajak properti dan kebijakan serupa diterapkan. Banyak yang menilai jika masa depan Timor Leste ke depan sangat suram. Semoga saja langkah pemerintah tepat mengatasi semua masalah dan tidak menyesal telah berpisah dengan Indonesia.